Kembali di Sapa Indonesia Rekan Saudara, dan saat ini seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya Reza. Betul. Ya, udah kasih teaser-teaser dikit bahwa kita akan mengecek color analyze. Betul. Jadi banyak orang beranggapan bahwa saya pakai baju warna cerah aja yang nanti wajah pasti akan cerah juga. Ya. Tapi nggak semua bisa demikian begitu ya. Nah, di sini sudah ada. Halo, selamat pagi Kak Trivena Natasha. Nah, Kak Trivena, ini boleh dijelasin nggak sih apa sih sebenarnya color analyze itu? Karena banyak yang FYP juga nih dengan menggunakan warna baju yang sesuai dengan warna kulit. Boleh dijelaskan nggak sih seperti apa, Kak? Oke, jadi sebenarnya inti dari personal color ini adalah kita pengen mencari warna palet yang paling ideal untuk seseorang gitu. Nah, tapi manusia itu kan dari sejak kita lahir, itu kita udah punya warna natural masing-masing sebenarnya. Contoh kayak warna rambut, warna mata, kulit, bibir, alis, itu kan semua natural color-nya kita. Nah, di personal color analysis ini tujuannya itu bukan untuk nambah-nambahin warna yang nggak perlu atau nggak cocok, justru lewat personal color ini kita pengen mencari warna-warna yang paling harmonize sama natural features itu tadi. Contoh rambut, mata, skin tone. Berarti buat ini ya, buat padu padan outfit juga gitu. Berarti bukan menentukan gitu dong. Misalnya orang berpikiran bahwa kalau misalnya agak gemuk begitu pakai baju hitam berarti jadi slim gitu. Sebenarnya itu kurang berpengaruh sih. Jadi banyak hal begitu yang harus bisa dilihat ya dari segi warna dan juga warna tone kulit, warna dasar tadi seperti dijelaskan Kak Trivena. Tapi ini tuh sebenarnya ada sekolahnya, ada kursusnya, atau asal aja sih sebenarnya? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk seorang color analyst itu harus ngambil sertifikasi. Nah, biasanya sertifikasinya itu entahkah dari Jepang, dari Korea, atau US. Apa tuh yang membedakan? Sebenarnya negaranya sih. Jadi sebenarnya sih lebih ke sertifikasinya, karena awal mulanya kan kalau personal color ini kan memang baru booming di Indonesia sekitar 2-3 tahun belakangan. Cuman sebenarnya ini tuh udah lama banget. Kayak mentor aku sendiri salah satunya yang dari Jepang itu dia pengalamannya udah 30 tahun lebih. Nah, jadi personal color ini itu udah dari tahun 1980-an kalau nggak salah kan. Cuman waktu itu emang masih 4 musim gitu. Nah, akhirnya seiring waktu berkembang, ada yang pakai sampai jadi 16 musim. Jadi masing-masing musim, season itu spring, summer, autumn, winter, itu akhirnya berkembang lagi. Jadi setiap season punya sub-season lagi. Contoh kayak di Amerika, mereka pakai yang 16 season. Karena kenapa? Di sana itu lebih multikultural, banyak ras. Makanya mereka pakai yang lebih banyak lagi biar semua kategori feature manusia itu bisa masuk. Karena kalau di kota-kota kan cuma di 4 musim aja nggak cukup. Nah, tapi kalau kita yang di Indonesia itu rata-rata pakai yang 12 musim. Kalau aku sendiri juga pakainya yang 12 musim. Begitu juga dengan alat-alat yang dibawa. Ini boleh dijelasin, Kak Trivena, apa aja itu dan sebutannya apa? Apakah kain perca? Ternyata banyak banget ya warna-warnanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini kalau dalam personal color kan kita pakai kain-kain seperti ini, itu fungsinya bukan cuma untuk hiasan, tapi sebenarnya lewat kain-kain ini kita bisa melihat nanti reaksi kulitnya kakak-kakak gitu lebih bagusan itu di warna yang lebih ke warm atau yang ke cool. Kemudian intensitas warna seperti apa yang cocok buat orang tersebut gitu. Apakah warnanya itu mungkin yang pastel-pastel atau yang gonjreng-gonjreng atau yang gelap-gelap atau yang butek-butek. Berarti bisa nentuin ini dong, misalnya kalau orang katanya kalau nentuin tone kulitnya dari nadinya gitu, apakah dia cool, warm, segala macam, itu bisa dilihat juga dari color analyze ini? Betul, justru lewat kain ini dia lebih akurat karena warna kain kan tidak akan berubah, dia akan stay seperti selamanya. Selama ini kan kalau kita diajarin biasanya lewat nadi, itu memang biasa betul. Cuman kita kan kalau undertone itu warna aslinya kita, cuman dia itu ada di lapisan kulit di dalam, sehingga dia tuh nggak kasat mata. Makanya kita butuh kain-kain seperti ini untuk ya itu tadi ngelihat reaksi kulitnya kita, karena kalau cuman ngelihat dari sini itu kurang akurat gitu. Nah, kalau masalah warna kain-kain ini juga nanti akan dipraktikkan kira-kira cocoknya seperti apa sih? Sebenarnya sah-sah aja kan Kak Trivena ketika memang ada seseorang yang mungkin menggunakan pakaiannya gonjrang-gonjring, tabrak sana tabrak sini, yang penting percaya diri dan sebagainya. Bahkan itu juga akhirnya menjadi garis pembenaran bagi orang-orang yang suka nyentrik gitu kayaknya. Tapi manfaat dari color analysis ini untuk diri kita sendiri dari mulai misalnya memilih outfit aja, seperti apa sih sebenarnya?
Jadi sebenarnya memang kalau personal color ini tidak ada restriction ya, kayak kita nggak boleh pakai warna ini hanya karena kita nggak cocok. Jadi ini cuman untuk guideline aja sebenarnya. At least kita tahu, misalkan kakak sukanya pakai warna yang gonjreng gitu kan, baju kuning, celana merah, leopard gitu. Iya, misalkan suka warnanya yang menyala-menyala, yang nyentrik gitu kan, tapi sebenarnya mungkin nggak cocok. Nah sebenarnya nggak ada restriction gitu, karena personal color ini lebih ke guideline. At least ke depannya kalau misalkan kakak mau beli-beli pakaian itu udah lebih terarah karena mengurangi overkonsumsi sebenarnya. Setuju, apalagi gitu. sekarang zaman efisiensi ya Kak. Betul, efisiensi lagi dia, Mbak. Efisiensi gitu. Nah, berbicara manfaat dari color analysis ini sendiri, ini tentunya juga bisa membuat wajah kita jauh lebih cerah. Betul. Ketika kita tahu warna apa yang cocok, seperti harmonisasi dengan warna kulit juga, begitu ya. Oke, nah itu tadi kalau misalnya kan orang udah tahu nih undertone kulitnya apa. Apakah memang betul yang kulitnya netral berarti cocoknya semua warna gitu atau gimana sih? Nah kalau kulit netral tuh warnanya apa aja? Itu dulu boleh dijelasin Kak. Oke, jadi sebenarnya selama ini kita tuh salah persepsi. Biasanya orang-orang itu menilai kalau misalkan semakin terang kulitnya, contoh kayak bule-bule mungkin ya, Oh jangan ke saya putih-putih. nunjuknya. Semakin terang kulitnya artinya mungkin dia itu cool undertone, artinya mungkin cocok sama semua warna. Sementara kita orang-orang Indonesia yang mostly sawo matang, kuning langsat gitu, yang kulit-kulitnya itu lebih ke deep tone gitu kan. Mungkin sebaiknya stay di warna-warna gelap atau yang kayak Biar warna-warna earthy, padahal belum tentu. Jadi kita emang harus kalau mau lebih akurat itu lewat kain, karena setiap orang itu punya features yang sangat unik dan beragam. Mungkin aku kasih contoh sedikit, misalkan kayak mungkin udah pada tahu Rihanna gitu ya. Jadi Rihanna itu kan dia secara kulit kan sawo mateng, tapi lebih uniknya lagi dia itu punya cool undertone. Dan dia itu cocoknya di warna yang pastel-pastel, gitu. Jadi tidak ada yang bisa tahu kita tuh cocok di warna apa. Berarti nggak ada warna yang netral, misalnya hitam aja, putih aja gitu dong? Oke, kalau warna netral sebenarnya ada. Jadi warna netral itu yang basic kayak hitam, putih, coklat, beige, navy gitu kan. Tapi kita harus sesuaikan juga nih, kalau misalkan kita mungkin lebih ke warm tone, berarti mungkin warna yang kita pakai, misalkan kalau mau pakai putih, berarti putihnya mungkin lebih ke putih ivory, putih gading. Kalau terus pakai warna yang earthy kayak lebih ke coklat atau beige. Sementara orang-orang yang cool tone mungkin lebih cocoknya ke putih yang terang kayak true white, atau pakainya navy blue atau abu-abu atau hitam. Jadi secara awal kita juga harus tahu sebenarnya warna kulit kita tuh arahnya kemana. Betul. Jadi lebih mudah untuk mencocok-cocokkan kira-kira warna apa aja nih. Dengan apa? Dengan color analyze. Nah, ngomong masalah warna kulit, kan warna kulit saya hitam kelam kayaknya ya. Apa dongker? Abu-abu gitu. Nanti kita akan coba dan kira-kira warna apa yang cocok sama saya. Tapi nanti usai jeda, pastikan Anda bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Wow, mirror on the wall. Oh lebih ke ngaca ini enggak Lebih ke ya? ngaca ya? Sebenarnya kita udah siapin semua alat-alat di sini. Sebenarnya bukan kita, Kak Trifana yang nyiapin ke Kak. Kak boleh disampaikan ini apa yang mau dilakukan ke saya dan kenapa saya dipilih untuk menjadi peraga di sini? Oke, jadi untuk melakukan personal color ini sebaiknya dalam kondisi tidak makeup. Gitu. Makanya aku memilih host Karesa gitu, karena Karesa sedang tidak menggunakan makeup gitu Nggak kan. make up tuh guys, padahal Ini 1 senti loh padahal tebalnya. Biar Lanjutnya hasilnya. apa yang harus dilakukan? Nah, jadi yang pertama, tahap pertama itu kita ngecek undertone. Ini yang paling penting. Jadi kita pengen nyari tahu Karesa itu cool atau warm. Cool sih, lebih ke cool. Cool ya? Nah, cuman sebelumnya kita coba cari aksesoris dulu. Apakah Karesa itu lebih cocok ke silver atau ke gold? Biasanya juga kalau dia lebih cocok di silver itu mungkin cool. Kalau lebih cocok di gold biasa dia warm. Tapi belum tentu selalu seperti itu. Oke. Nah, boleh balik sana sedikit. Balik kemana? Ke kaca. Oke, jadi ini neutral colornya Karesa. Nah, ini kalau Karesa pakai silver. Ini kalau Kak Resa pakai
Gold. Nah, jadi dalam personal color itu kita nggak cuma nyari warna yang paling cerah aja, karena seperti yang kita lihat di sini, Kak Resa itu cerah banget di warna gold, tapi secara tidak langsung aku ngelihat Kak Resa juga jauh lebih kuning. Artinya kalau Kak Resa pakai warna-warna seperti ini yang warm, Kak Resa akan terlihat kusem. Gitu. Oke, selanjutnya. Kalau yang ini lebih ke emas muda, cuman enggak juga, kalau aku sih so far lebih ke silver tadi. Silver ya. Iya. Kalau gitu nanti aksesorisnya kita beli emas putih ya. Berarti bisa dikatakan Reza ini cool tone kan? Bisa jadi cool tone. Nah, sekarang kita mau make sure nih. Jadi ini cool dan magenta itu, jadi kalau magenta itu cool, kalau orange itu lebih ke warm. Oke. Jadi ini kalau Kak Resa pakai magenta, dan ini kalau Kak Resanya pakai warna orange warm. Jadi Kak Resa kelihatannya kuning banget. Betul. Gitu. Jadi pastinya Kak Resa itu lebih ke cool. Karena Kak Resa kalau di warna yang warm jadi kuning banget. Benar. Itu dia tadi ya, berarti memang setiap warna itu kulit kita bisa menimbulkan reaksi ya? Benar. Nah, terus lalu ya jadi tahap yang selanjutnya kita pakai yang kombinasi warna ini untuk cari seasonal tone-nya. Jadi apakah Kak Resa nanti masuk spring, summer, autumn, winter. Oke, kita akan lihat ya. Nah, jadi ini Kak Resa. Sorry, aku ubah dulu. Tapi kalau kita nggak punya ilmunya ternyata ya bingung juga ya. Maksudnya kayaknya oke cocok-cocok aja deh. Iya, jadi biar Kak Resa juga bisa ngelihat lebih akurat, aku pasangin ini dulu. Boleh, jadi lebih netral ya? Ya, lebih netral. Tuh, karena Kak Resa sekarang kan udah bener nih warnanya, udah pakai warna cool. Oh iya. Biru ini? Pilihan wardrobe sama Kak. Oh iya, terima kasih wardrobe. Mas Vivi, terima kasih loh pilihannya. Tuh, jadi biar netral. Nah, jadi kan ada 12 season. Ini pertama ada light spring, ini pastel warm. Lalu kita masuk ke pastel cool, ini namanya light summer. Lalu ada warna masuk ke intensitas yang butek-butek ya, ini soft autumn. Ya, Kak Resa pastinya nggak di sini. Tadi kalau yang di pastel-pastel, Kak Resa masih agak pucat. Kalau di sini agak kusam. Nah, sama yang di versi coolnya, yang soft summer juga jadi pucat ya. Lalu kita masuk ke yang ada sedikit intensitas warna, agak sedikit gonjreng ya. Nah, ini mulai bagus kelihatannya. Lalu ini versi warna cool, ini namanya true summer. Ini bright spring, ini warm, ini warna yang paling menyala. Iya, nyala sekali. Jadi begitu terlihat perbedaan Ini juga warna nih, ke wajah ya Kak? Iya, jadi nah ini kalau Kak Resa juga pakai versi yang menyala banget di warna cool, ini namanya bright winter. Nah, cuman kalau di sini jadinya Kak Resa itu too much ya, kayak terlalu kegonjrengan karena secara feature sebenarnya Kak Resa juga udah cukup di medium kontras ya. Nah, kalau tambah lagi dengan warna-warna yang menyala seperti ini jadinya kayak balapan banget nanti. Semuanya minta di notice gitu. Nah, lalu kita masuk ke warna yang agak sedikit gelap. Nah, ini namanya true autumn, ini warm. Jadi bisa lihat Kak Resa tuh jadi kusem banget di warna ini. Jadi ngeblend dengan warnanya. Oke. Nah, lalu kita ke warna versi cool, mulai terlihat bagus. Ini namanya true winter. Nah, lalu masuk ke warna yang paling gelap. Ini namanya dark autumn dan ini dark winter. Jadi kalau Kak Resa itu sepertinya akan punya 2 season. Jadi di dark winter dan dark autumn. Dari 13 season hanya 2 season. Biasanya ada yang cuma 1. Jadi karena Kak Resa ternyata cukup neutral. Sebenarnya nggak ada orang yang benar-benar neutral 100% ya. Pasti masih ada kecenderungan entah itu lebih ke warm atau cool. Tapi kayak ada orang yang mungkin dia lebih ke cool. Contoh Kak Resa cuman dikit gitu. Jadi sehingga Kak Resa masih bisa pinjem palet dari season lain gitu. Kayak misalnya kalau pakai baju, misalnya ini warna navy, terus bawahnya pakai celana warna beige gitu, bisa? Bisa-bisa aja sebenarnya, karena yang paling berpengaruh itu sebenarnya warna yang di dekat wajah. Gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang kita gunakan di dekat wajah, contoh kayak baju, aksesoris, makeup,
itu adalah warna-warna terbaik yang paling cocok untuk kita gitu. Seberapa besar sih sebenarnya Kak pengaruhnya warna yang cocok sama kita sama aura atau sama tampilan wajah yang nanti ditampilkan? Ya, jadi kalau kita pakai warna yang memang tepat, yang cocok untuk kita, itu kita bisa jadi terlihat lebih bright, lalu kita jadi terlihat lebih youthful, dan pastinya kelihatan lebih seger gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita pakai warna-warna yang kurang tepat, itu kita bisa jadi kusam, lalu kita jadi terlihat nggak seger, bahkan bisa terlihat lebih tua. Kayak contoh misalkan ada orang yang nggak cocok pakai warna gelap nih, karena orang selalu berpikir kan hitam itu safe color ya. Tapi kalau orang yang nggak cocok pakai hitam sebagai atasan, nanti garis-garisnya makin dalam. Terlihat ya? Karena shadownya naik ke atas kan, jadi kenceng banget mantul warna hitam ke wajah, garis-garis tuh makin kelihatan, mata jadi makin gelap, sehingga terlihat lebih tua gitu. Jadi secara tidak langsung selain dengan dibantu dengan make up, penggunaan warna yang tepat ini justru membantu tampilan kita supaya seperti tadi dibilang lebih dinotis juga sama orang ya. Betul. Tadi ya biasanya kan kalau cowok mikirnya oh kalau cowok pakai warna hitam, navy gitu, padahal gender has no color ya kan. Betul. Nah terus kalau misalnya warna-warna netral seperti yang di belakang ini, pilihan dari Katrina untuk saya kira-kira lebih cocok yang lebih keluar auranya yang mana buat saya? Tadi tuh Kak Resa bisa jadi punya 2 season. Yang pertama itu namanya Dark Winter. Nah, jadi ini warna-warnanya Kak Resa aku pasangin ya. Boleh, boleh. Nah, jadi Kak Resa itu masih bisa pakai warna hitam. Oke. Tuh, masih Banyak koleksi cocok-cocok. hitam sih. Yes, betul. Cuman karena saran aku mungkin hitam itu jangan dijadikan sebagai atasan gitu. Kenapa? Karena Karesa kan kulitnya adanya di sawo mateng ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan terlalu hitam, apalagi di bawahnya di atasnya hitam, semuanya terlalu hitam, atas hitam, bawah hitam, nanti jadi flat gitu kelihatannya. Saya suka pakai sih kalau ke makam Kak. Iya. Nah, untuk occasion tertentu memang jadi diperlukan ya. yes, betul. Kak, ini ngaruh nggak sih warna-warna ini ke mood seseorang gitu, pakai baju warna apa? Jadi warna itu sangat berpengaruh untuk mood ya, karena misalkan ada seseorang yang dia pada hari itu pakai warna yang dia suka, terus ya cocok untuk karakternya berarti dia, ya. pasti ngaruh ke moodnya gitu. Nah, Nah ini bagus nih tadi yang warna biru itu. sorry. Lumayan bisa baca di guidelines. Kayak jadi kakak cocok kayak royal blue, emerald green, selain daripada hitam ya. Alias hijau botol ya. Gitu. Orang. Burgundy, terus kalau mau pakai merah mungkin lebih ke merah cherry seperti ini. Oke. Jadi warnanya tuh nggak yang menyala-menyala banget. Tuh, jadi ini versi cool yang cocok buat Karesa. Kita coba bandingin dengan yang satu lagi. Oke. Namanya itu Dark Autumn. Nah, Katrina, boleh dong di-share kalau misalnya teman-teman Kompas TV ingin color analyze sama Katrina, bisa kemana atau bisa tanya-tanya kemana? Adakah media sosial yang bisa di-share? Boleh, jadi teman-teman boleh follow color@hikari. Kalau misalkan mau berkunjung boleh, karena studionya di rumah aku sendiri sebenarnya, jadi lebih santai. Tapi aku juga menerima home service kalau bersedia. Dan kabarnya Katrina juga akan ke Makassar ya? Betul. Itu gimana, boleh diceritain? Jadi nanti pengen bikin workshop, akan sering-sering ngasih edukasi buat teman-teman di berbagai kota. Nah, memang kota pertama yang akan aku datangin itu Makassar. Lalu nanti mungkin di akhir April akan ada di BSD juga. Oke, tapi banyak nggak Kak yang misalnya kena lagi dicek ternyata wah gitu kaget gitu, oh ternyata selama ini aku pakai baju kurang cocok gitu ya. Banyak dan itu terjadi di aku sendiri juga. Jadi cukup lama memang untuk bisa menerima warna aku gitu. Nah, ini jadi versi yang warm, tapi memang lebih harmonize kalau Karesa pakai warna-warna yang ini. Oke. Terima kasih Katrina. Terakhir apa yang bisa disampaikan sama pemirsa Kompas TV, tipsnya untuk memilih warna, untuk mengenal warna diri sendiri seperti apa? Oke, kalau teman-teman mau coba sendiri di rumah sebenarnya bisa-bisa aja. Teman-teman bisa mulai dari mungkin mengenal undertone lebih dulu, karena itu yang paling dasar sebenarnya undertone ya. Jadi teman-teman harus tahu apakah teman-teman itu lebih ke cool,
ke warm atau mungkin ada neutralnya gitu kan. Jadi teman-teman bisa mengecek dengan cara mungkin ambil kain warm dan cool seperti magenta dan orange tadi. Kain-kain yang untuk mengetahui. Lalu teman-teman juga mungkin bisa coba-coba aksesoris. Kemungkinan kalau teman-teman cocok di silver, teman-teman mungkin menggunakan cool. aksesoris. Iya, lalu teman-teman kalau cocok di gold mungkin lebih ke warm. Baik, terima kasih sekali lagi Katrina. Terima kasih. Mudah-mudahan juga membantu membuka aura teman-teman semua dari warna-warna yang kita punya di rumah. Terima kasih sekali lagi atas Thank waktunya. you.